selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, saya menyambut kita semua. Kiranya kita tetap bersuka cita dan tetap bersyukur, walaupun memang kita mengerti kondisi saat ini mengalami banyak kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan dengan rasa syukur ya Tuhan. Dan tiba waktunya ya Tuhan, kami mau belajar, membaca, merenungkan akan sabda-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, terangilah hati kami, terangilah pikiran kami, jiwa kami, agar kami dapat mengerti dan menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, pakai bibir perkataan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah indah pada waktunya. Mendasari firman Tuhan, mari saya mengajak kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia yang melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat kunci kita yaitu di dalam ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah beberapa pekan ini kita Indonesia bahkan dunia secara global sedang diperhadapkan pada satu pergumulan yang besar. Apa itu pergumulan besar ya Bapak Ibu? Tentu kita mengerti yaitu pandemi COVID-19. Di mana pandemi COVID-19 ini telah membuat semua orang banyak mengalami kesulitan, ketakutan dan juga kecemasan. Bapak Ibu, saya percaya di dalam kondisi demikian banyak anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang di seluruh dunia juga berdoa memohon agar kondisi ini dapat cepat berakhir dan kita dapat menikmati kehidupan di dalam seperti biasanya, kehidupan yang normal. Bapak Ibu, tapi kenyataannya sampai saat ini, kalau kita mengikuti berita-berita di televisi ataupun kita mungkin membuka media-media sosial, terkadang kita dibuat rasa khawatir. Justru terkadang kekhawatiran itu semakin meningkat. Bapak Ibu,
Mungkin sejenak kita terdorong untuk bertanya di dalam hati kecil kita. Dan kita terbesit di dalam hati kita dengan berbagai macam pertanyaan. Mengapa ini harus terjadi? Dan kapan kondisi ini akan berlalu? Mungkin itu adalah pertanyaan yang terbesit di dalam hati kecil kita, Bapak Ibu. Sejauh kita mencari jawaban, kita menemukan jawabannya. Dan hanya satu jawabannya, Bapak Ibu. Kita tidak tahu. Bapak Ibu, sejujurnya, saya juga bertanya di dalam hati kecil saya, kenapa Tuhan kok ini bisa ada COVID-19? Apakah sebenarnya Tuhan mengizinkan ini terjadi? Apakah ini karena perbuatan siapa atau bagaimana? Mengapa ini harus terjadi? Semakin banyak pertanyaan di dalam hati kecil saya semakin bingung, Bapak Ibu. Saya enggak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barangkali orang bisa memprediksi dan seketika itu juga banyak yang menjadi para ahli. Tapi kalau boleh jujur, para ahli pun Bapak Ibu tidak dapat memastikan kondisi ini kapan akan berakhir dan kembali seperti biasanya. Semua hanya prediksi, bukan kepastian. Bukankah kita tahu Bapak Ibu bahwa manusia terbatas di dalam segala hal, termasuk mengetahui masalah-masalah seperti ini. Dan kita mengerti bukankah kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja. Kita terbatas mengetahui akan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab pengkhotbah di dalam bahasa Ibraninya adalah Kohelet, artinya adalah guru. Sementara itu di dalam tradisi-tradisi kerabian Yahudi meyakini Bapak Ibu yang menulis kitab pengkhotbah ini adalah Raja Salomo. Raja Salomo menulis kitab ini di masa tuanya. Bapak Ibu, ini adalah tradisi-tradisi kerabian Yahudi. Dia meyakini bahwa yang menulis kitab pengkhotbah itu adalah Raja Salomo. Mungkin Bapak Ibu, mungkin karena tulisan-tulisan kitab pengkhotbah ini itu lebih bernuansa filosofis. Biasanya kalau orang semakin tua Bapak Ibu ya, secara manusia, tentu pikirannya akan banyak hal mencari tentang sebuah makna kehidupan. Nah ini kitab pengkhotbah berisikan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini juga berbicara tentang segala sesuatu ada masa, ada waktunya. Waktu di sini adalah berbicara tentang waktunya Tuhan, bukannya waktunya saya, bukannya waktunya Bapak Ibu, tetapi waktunya Tuhan, di mana Tuhan telah menentukan waktu dan masa segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di mana segala peristiwa di bawah kolong langit ini atas sepengetahuan Tuhan dan atas kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi, itulah kitab pengkhotbah ingin menjelaskan seperti itu. Mulai dari kelahiran hingga nanti kita kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan apa yang dikatakan kitab pengkhotbah mulai dari ayat 2 sampai ayat 8, kita akan diberitahukan bahwa memang ada masa-masa, ada waktu-waktu di mana kita akan mengalami hal-hal yang sukar, masa di mana kita akan mengalami hal-hal yang sulit Bapak Ibu, waktu di mana kita akan mengalami sesuatu yang tidak senang, sesuatu yang tidak menyenangkan, kondisi yang demikian. Bahkan mungkin waktu di mana manusia akan mengalami penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, kesukaran. Nah Bapak Ibu, kalau coba kita tarik waktu tersebut, mungkin kondisi pandemi COVID-19 itu bisa jadi adalah waktu saat ini, di mana kita juga harus merasakan kesukaran karena COVID-19 itu. Mengalami kesulitan, ketakutan akan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah tidak hanya berbicara tentang waktu-waktu yang indah, seperti waktu untuk menyembuhkan, waktu untuk membangun, waktu untuk tertawa, menari, waktu untuk memeluk,
Kalau kita memeluk orang yang kita kasihi, itu senang atau dalam perasaan lagi bahagia atau tidak Bapak Ibu? Tentu saya percaya kalau kita menari ataupun kita memeluk seseorang yang kita cintai, perasaan kita lagi bahagia. Gak mungkin kita lagi marah-marah kita peluk. Gak mungkin. Karena perasaan kita bahagia, kita bisa memeluk seseorang yang kita kasihi. Nah, pengkhotbah menuliskan bahwa bukan hanya waktu menari, waktu untuk memeluk, tetapi juga ada waktu untuk segala hal yang tidak kita senangi itu harus terjadi. Misalkan waktu untuk membiarkan rugi dan waktu untuk membuang, waktu merobek dan berdiam diri. Saat ini kita dihimbau oleh pemerintah harus berdiam diri, stay home. Berdiam diri di rumah masing-masing, kita tidak keluar, tidak berkumpul di dalam perkumpulan yang banyak. Nah, saat ini kita sedang menghadapi itu, waktu untuk berdiam diri. Dan juga dikatakan ada waktu serta waktu untuk membenci dan perang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah di sini pengkhotbah sedang mengajarkan bahwa kita sebagai orang percaya, kita juga harus membunuh serta berperang? Kalau kita melihat secara sekilas, kita bisa salah paham, salah mengerti apa yang dimaksudkan oleh kitab pengkhotbah. Tentu kita tidak dapat menerima firman itu begitu saja secara literal tanpa kita melihat konteks dan peristiwa yang terjadi pada waktu masa itu. Nah, akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah ingin menekankan bahwa di dalam kehidupan manusia akan ada waktu yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, beberapa penafsir Alkitab meyakini bahwa pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan yang terjadi karena peperangan. Nah, di dalam peperangan tentu akan ada korban yang terbunuh. Makanya Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat bahwa manusia tidak boleh membenci, apalagi membunuh. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, penafsir ini mengkategorikan bahwa yang dimaksud oleh kitab pengkhotbah mengenai pembunuhan di sini adalah pembunuhan yang mungkin terjadi karena peperangan atau juga di dalam membela diri, seseorang yang terdesak lalu membela diri, lalu juga eksekusi hukuman mati, dan semua itu juga dikatakan termasuk terjadi bukan secara kebetulan. Bapak Ibu, kehidupan kita tidak selalu diisi dengan hari-hari yang menggembirakan, hari-hari yang menyenangkan, tetapi ada kalanya juga kita diisi oleh hari-hari yang menyedihkan. Nah, Bapak Ibu, jika kita lihat kehidupan Tuhan Yesus sendiri pun, Tuhan tidak selalu hidup itu lancar. Kehidupan Tuhan Yesus tidak selalu mulus tanpa masalah. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 Bapak Ibu. Di situ tentang peristiwa bagaimana Lazarus dibangkitkan. Nah, Tuhan Yesus juga dikatakan pernah menangis, hatinya tersentuh Bapak Ibu. Lalu firman Tuhan juga mencatat di dalam Injil bagaimana murid Yesus, Petrus, menyangkal gurunya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, bayangkan. Seorang murid, seorang guru dengan murid-murid yang sudah mengikut bersama dengan gurunya setiap hari, lalu juga menyangkal seorang gurunya. Kalau secara manusia, tentu guru itu mengalami kekecewaan karena murid sudah menyangkal gurunya. Dan bahkan juga Tuhan Yesus pernah menderita. Dikatakan di dalam Filipi, dia pernah menderita di kayu salib, bahkan mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, ini ingin membuktikan kepada kita, ingin menjelaskan kepada kita semua. Jadi kalau Tuhan Yesus saja harus mengalami waktu-waktu yang sulit di dalam kehidupannya, tentu kita sebagai umatnya, sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang percaya, tidak mungkin akan selalu di dalam kehidupan ini mengalami hidup yang tanpa kesulitan, hidup yang selalu berjalan lancar, hidup yang selalu mulus perjalanannya. Tidak mungkin. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa seorang murid harus
menyangkal diri, memikul salib. Ini adalah harga yang harus dibayar sebagai murid Kristus. Termasuk kondisi saat ini. Ini juga adalah harga yang harus kita terima. Kalau kita diperhadapkan pada peristiwa seperti ini Bapak Ibu, tentu sebaiknya kita sebagai anak Tuhan, sikap hati kita bukan marah-marah sama Tuhan, bukan semakin jauh daripada Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan juga secara global di dunia banyak menimbulkan efek-efek yang mempengaruhi di dalam berbagai sektor Bapak Ibu. Mungkin sektor ekonomi, bagi Bapak Ibu yang berdagang, mungkin usahanya karena COVID ini menjadi sepi pembeli, sehingga mempengaruhi keuangan Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu karena COVID ini kita semua harus mengalami ketakutan, kecemasan secara psikologis. Kita selalu dihantui oleh hal-hal seperti ini. Kita menjadi takut. Sepertinya nyawa kita terancam karena virus yang kasat mata, yang tidak terlihat ini. Dan berbagai macam pengaruh yang ditimbulkan. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa percaya Yesus, hidup di dalam Yesus, menjadi murid Kristus. Hidup kita akan berjalan lancar tanpa pergumulan, tanpa kesulitan, ataupun tanpa penderitaan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kamu menjadi orang Kristen, nanti kamu menjadi kaya, tentu itu tidak benar. Itu adalah kesesatan. Kalau kamu menjadi orang Kristen, kamu percaya Yesus, nanti keluarga kamu akan diberkati secara materi. Tentu kita tahu itu salah. Kalau kamu jadi orang Kristen, kamu hidup akan lancar, tidak ada pergumulan, kamu enggak akan sakit, enggak akan mengalami ini, kamu terhindar dari COVID-19. Tentu itu adalah keliru. Kekristenan tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Kekristenan tidak mengatakan bahwa kalau kita percaya Yesus, hidup kita itu akan seperti jalan tol, mulus dan lancar. Tidak. Tetapi juga ada satu lika-liku kehidupan yang harus kita lewati. Sama seperti guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus semasa hidup di dalam dunia, dia harus mengalami berbagai macam hal, termasuk kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan dia harus hadapi. Mati di kayu salib untuk kita manusia berdosa, dia harus terima. Dia tidak hindari. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa kalau kamu percaya Tuhan, kamu terhindar dari ini dan itu adalah suatu kekeliruan. Tidak. Kalau kita menjadi orang Kristen, barangkali mungkin kita bisa juga terhindar, tetapi kita juga bisa juga mengalami hal yang tidak kita harapkan. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan Bapak Ibu, kekristenan bukan itu intinya. Kekristenan adalah bahwa ketika kita mempercayai hidup kita kepada Kristus, walaupun kita bergumul dengan berbagai macam masalah, kesulitan, penderitaan, tetapi ada Kristus bersama dengan kita yang menjadi kekuatan hidup kita. Mungkin kita bisa sakit, kita bisa jatuh miskin karena COVID-19. Mungkin banyak orang Kristen juga yang mati karena COVID-19. Tetapi ada sesuatu hal yang lebih berharga. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Karena Tuhan ada bersama kita. Nah itulah yang paling berharga. Walaupun di dalam kondisi demikian, Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, ingatlah perkataan pengkhotbah yang mengatakan bahwa Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita harus yakin apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu,
kita seringkali tidak dapat mengerti apa maksud dan rencana Tuhan di dalam pergumulan kita. Pergumulan yang kita hadapi saat ini, termasuk kondisi saat ini, di mana kita semua harus mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini. Kita tidak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itulah kita memerlukan sikap hati, sikap yang rendah hati, sikap yang mau dibentuk oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi saat ini. Biarlah kita selalu bersikap seperti bejana yang sedang dibentuk oleh seorang tukang periuk. Membiarkan hidup kita, mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita sesuai dengan kehendaknya lewat peristiwa ini. Sikap yang baik sekali lagi Bapak Ibu, saya katakan mari kita belajar. Jangan kita mengeluh, jangan kita marah, meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan, meninggalkan iman kita. Karena kita berpikir bahwa Tuhan itu sepertinya tidak ada. Kenapa kalau Tuhan ada kok bisa ada COVID-19? Apakah Tuhan sembunyi? Apakah Tuhan melarikan diri? Tidak, Tuhan ada dan Tuhan peduli sama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita juga harus belajar melihat setiap hal yang terjadi dari kacamatanya Tuhan. Walaupun kita menyadari kita mempunyai keterbatasan akan hal itu. Nah Bapak Ibu, ada 3 cara pandang Tuhan, cara pandang anak Tuhan di dalam melihat pergumulan saat ini. Saya menggumulkan akan hal ini Bapak Ibu. Barangkali COVID-19 memang adalah bencana yang disebabkan oleh karena alam. Tetapi sebenarnya manusia berdosa tentu ada andil di dalamnya yang menyebabkan itu terjadi. Ini cara pandang pertama. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Pertama adalah barangkali COVID-19 memang adalah bencana yang disebabkan karena alam, tapi sebenarnya manusia berdosa tentu ada andil di dalamnya yang menyebabkan itu harus terjadi. Lalu yang kedua, barangkali memang ini harus terjadi. Tuhan sedang menyadarkan kepada kita semua bahwa kita lemah, kita tidak berdaya dan tidak ada yang bisa kita sombongkan sehingga kita mempunyai kesadaran kita perlu topangan tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu, bukankah betapa banyaknya orang-orang yang menyombongkan diri karena hartanya, orang-orang yang menyombongkan diri karena jabatannya, karena kekuasaannya. Tetapi di dalam kondisi saat ini, kita semua dicelikkan mata kita. Kita semua disadarkan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Enggak ada hal yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Enggak ada hal yang bisa kita bangga-banggakan di hadapan Tuhan. Hanya dengan virus yang kecil yang tidak terlihat, manusia bisa terenggut nyawanya. Nah ini membuktikan kepada kita semua Bapak Ibu, bahwa betapa lemahnya hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan tanpa terkecuali di dalam kehidupan kita. Nah lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Tuhan sedang bekerja seperti seorang penjuna yang membentuk tanah liat menjadi sesuatu yang indah yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Tuhan yang mengerjakan. Ini cara pandang yang ketiga yang saya ingin bagikan. Kita harus meyakini bahwa Tuhan sesungguhnya mungkin sedang bekerja seperti layaknya seorang penjunan yang membentuk tanah liat menjadi sesuatu yang indah yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya menonton di sebuah televisi mengenai sebuah fenomena alam yang terjadi di masa pandemi ini. Salah satunya adalah di India, di sebuah pegunungan India, yaitu ada berkumpulnya ribuan flamingo. Flamingo itu seperti burung bangau, tetapi dia warnanya pink, indah.
bagus, bangau putih, tetapi dia warnanya pink, ada berwarna. Jadi flamingo ini pada berkumpul di sebuah pegunungan yang ada perairannya. Sangat indah. Biasa kalau banyak orang, flamingo ini tidak pernah berkumpul. Tetapi di dalam masa-masa pandemi ini direkam. Ada ribuan flamingo berkumpul dan sangat terlihat indah sekali. Nah Bapak Ibu, kita juga harus percaya melalui peristiwa ini Tuhan mau kita diam sejenak. Mungkin Tuhan sedang memperbaiki ekosistem bumi yang rusak karena perbuatan manusia berdosa. Beberapa waktu yang lalu saya juga melihat di media sosial bagaimana biasanya Jakarta itu kalau ada terlihat gunung adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi di Jakarta pada pagi hari itu bisa terlihat gunung. Nah Bapak Ibu, tentu ini adalah karena apa? Karena efek daripada pandemi COVID-19 ini, di mana manusia saat ini harus karantina dulu, tidak kemana-mana. Nah melalui COVID-19 ini juga asap-asap kendaraan yang sepertinya biasanya setiap hari selalu di mana-mana, tetapi beberapa waktu ini polusi udara berkurang. Sehingga pegunungan di Jawa Barat itu terlihat di Jakarta. Bapak Ibu, kita harus percaya di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini termasuk itu juga adalah di dalam penentuan Tuhan dan juga di dalam kedaulatannya Tuhan. Mungkin terlihat kok Tuhan itu sepertinya jahat. Kenapa Tuhan harus menentukan ada COVID, mengizinkan peristiwa ini terjadi? Mungkin itu di kacamata manusia, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Tetapi sesungguhnya siapa kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil? Kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan jahat, kenapa harus pakai COVID? Tentu itu berada di dalam kedaulatannya Tuhan. Kita tidak bisa mengerti kenapa itu harus terjadi. Tetapi sebagai umat percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa di balik semua itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa segala peristiwa yang terjadi saat ini, itu juga bagian daripada proses kehidupan kita. Barangkali prosesnya tidak terlalu enak, tetapi pada akhirnya kita baru menyadari keindahan-keindahan yang Tuhan berikan lewat peristiwa pemrosesan tersebut. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kita akan mengerti segala hal yang terjadi itu akan indah pada waktunya. Kita harus yakin segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, termasuk kondisi saat ini, itu juga adalah bagian daripada proses menuju pada suatu keindahan, di mana kita nanti akan melihat keagungan Tuhan. Kita akan melihat bahwa selama ini campur tangan Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan kita. Sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. Benar ya, Tuhan itu sungguh ada. Tuhan itu sungguh agung. Tuhan itu sungguh ajaib. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita dicelikkan mata kita. Sehingga kita dapat berkata demikian. Kita berkata, pujilah Tuhan, Tuhan itu besar, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan Tuhan ada di dalam setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Sehingga kita boleh semakin mengagung-agungkan Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan buat kita sebagai anak-anak Tuhan di masa pandemi ini. Mari sekali lagi kita belajar, walaupun memang kondisinya sulit, kita belajar menaruh harapan kepada Tuhan, menaruh percaya kita kepada Tuhan. Kita belajar tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap memiliki hati yang bersukacita, walaupun sebenarnya sulit untuk bersukacita, walaupun sebenarnya sulit kita untuk bersyukur. Mari sekali lagi
kita belajar bersyukur, bersukacita di dalam kondisi saat ini. Ini adalah ujian iman buat kita. Ujian kesetiaan. Apakah kita masih tetap setia sama Tuhan? Apakah kita masih tetap setia mengikut Tuhan, menjadi murid Kristus? Atau jangan-jangan karena pandemi ini banyak anak-anak Tuhan yang menyangkal Tuhan, yang meninggalkan imannya karena dia berkata, dia percaya, dia dibingungkan bahwa sepertinya Tuhan tidak ada dalam peristiwa saat ini. Kiranya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan kita boleh tetap mempercayai Tuhan campur tangan di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Dan nanti kita akan melihat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bapak Ibu, untuk menutup khotbah ini, saya mengajak mari kita membaca ayat 11-nya sebagai sebuah kekuatan buat kita. Pengkhotbah 3 ayat 11, mari kita membaca bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, mari membaca bersama dengan saya secara bersamaan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Sekali lagi Bapak Ibu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan akan sabda-Mu ya Tuhan. Akan tetapi biarlah kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja di hati setiap umat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami satu keyakinan, satu kekuatan di mana kami boleh mempercayai Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap peristiwa yang terjadi saat ini dan Tuhan berdaulat atas setiap pergumulan yang terjadi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkanlah iman kami di dalam masa pandemi ini, agar kami umat-Mu ya Tuhan, tidak kecewa kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, apalagi mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tapi kami boleh percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dan Tuhan selalu menolong kami di dalam setiap pergumulan, termasuk peristiwa saat ini yang terjadi. Sebab itu ya Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada, di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Berkatilah kehidupan iman umat-Mu, berkatilah keluarganya ya Tuhan, kesehatannya Tuhan, berkatilah usaha pekerjanya ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus campur tangan menguatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.